Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi pengutipan dan perujukan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sadinijat Alfatun Nur Muhammad dengan NIM belakang 200. Saya Sifara Mahda Fikia Azahra dengan NIM belakang 182. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa itu kutipan dan rujukan. Kutipan dan rujukan merupakan unsur penting dalam karya tulis ilmiah karena menunjukkan bahwa gagasan penulis didukung oleh sumber yang relevan, sehingga memperkuat kredibilitas dan keilmiahan tulisan. Bailey menyatakan bahwa keduanya berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat klaim dan analisis, sedangkan Turnitin menegaskan pentingnya mencantumkan sumber secara benar untuk menghindari plagiarisme dan menjaga integritas akademik. Dengan demikian, penggunaan kutipan dan rujukan yang tepat tidak hanya menunjukkan kejujuran ilmiah, tetapi juga membantu menjaga kualitas, objektivitas, serta keseimbangan dalam karya ilmiah. Pengertian pengutipan. Pengutipan adalah kegiatan mengambil atau menyalin sebagian kalimat, pendapat, atau gagasan dari sumber lain seperti buku, artikel, atau karya ilmiah untuk digunakan dalam tulisan sendiri dengan tujuan memperkuat argumen, memberikan bukti pendukung, atau menunjukkan dasar teori dari pembahasan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung diambil dari kata demi kata dari sumber asli. Biasanya ditulis dengan tanda kutip. Contohnya yaitu Keraf 2004 menegaskan bahwa argumentasi adalah suatu retorika yang berusaha meyakinkan orang lain dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Pada kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil gagasan, lalu menuliskannya kembali dengan bahasa sendiri. Misalnya, Keraf 2004 menjelaskan bahwa kemampuan berargumentasi dalam penulisan ilmiah ditunjukkan melalui penyusunan gagasan secara logis dan sistematis, yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar menerima sudut pandang penulis. Yang ketiga, yaitu kutipan panjang. Kutipan panjang biasanya lebih dari 4 baris. Format penulisannya dibuat terpisah dari teks utama, lebih menjorok ke dalam, dan tanpa tanda kutip. Contohnya yaitu, Zubaidi 2011 menjelaskan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan karakter merupakan usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan terintegrasi. Tujuannya tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, spiritualitas yang dalam, serta tanggung jawab terhadap sesama. Pendidikan karakter seharusnya tidak diajarkan secara verbalistik semata, melainkan melalui keteladanan, pembiasaan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung nilai-nilai tersebut tumbuh secara alami. Zubaidi, 2011, halaman 45. Selanjutnya yaitu kutipan pendek. Kutipan pendek merupakan kutipan yang kurang dari 4 baris dan tetap berada dalam paragraf menggunakan tanda kutip. Contohnya yaitu, menurut Barker 2004, budaya dapat dipahami sebagai cara hidup yang diproduksi, dijalani, dan dipertukarkan oleh anggota masyarakat. Halaman 8. Yang berarti bahwa budaya bukanlah entitas tetap melainkan dinamis dan kontekstual. Selanjutnya yaitu kutipan sumber di depan. Kutipan ini diawali dengan nama penulis. Contohnya yaitu, menurut Slametto 2015-54, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kutipan sumber di belakang. Sumber dapat pula diletakkan setelah kutipan.
Contohnya yaitu penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena sosial daripada mengukur kuantitas variabel-variabel yang terlihat di permukaan. Al-Wasilah 2005 halaman 15. Selanjutnya yaitu kutipan dalam kutipan. Pada kutipan ini digunakan saat kita mengutip pernyataan yang berada di dalam sumber lain, misalnya pernyataan dari Ari Kunto dan Jabar 2014 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan untuk menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan dalam merancang program yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kutipan dari dua atau lebih sumber. Pada jenis kutipan ini digunakan saat satu ide diperkuat oleh beberapa penulis. Contohnya yaitu Creswell et al. 2013 menyatakan bahwa metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu kerangka penelitian untuk memperkaya analisis. Yang selanjutnya ada pengertian perujukan. Rujukan adalah sumber yang dijadikan acuan atau dasar dalam menyusun karya tulis ilmiah. Berdasarkan Depdiknas 2008, rujukan diartikan sebagai sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atau sebagai acuan. Setiap rujukan memiliki komponen atau unsur utama yang harus dicantumkan agar informasi sumber dapat dilacak dengan jelas. Unsur-unsur dapat meliputi: 1. Nama penulis. Nama penulis ditulis dengan format nama belakang diikuti inisial nama depan. Yang kedua ada tahun sumber. Dicantumkan setelah nama penulis dan diakhiri tanda titik. Yang ketiga, judul sumber. Ditulis miring untuk buku atau jurnal. Yang keempat ada kota tempat sumber, yaitu menunjukkan lokasi penerbit. Yang kelima ada penerbit, yaitu yakni lembaga atau instansi yang mengeluarkan karya tersebut. Next. Yang selanjutnya ada sumber rujukan. Sumber rujukan adalah bahan atau media tempat penulis memperoleh informasi yang relevan. Berdasarkan bentuknya, sumber rujukan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rujukan dari koran atau majalah. Yang kedua, ada rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Yang ketiga, ada rujukan dari internet. Next. Yang selanjutnya ada gaya penulisan rujukan. Yang pertama adalah APA style, yang kedua adalah MLA style, yang ketiga adalah Chicago style, yang keempat adalah IEEE style. Next. Yang selanjutnya adalah etika pengutipan dan plagiarisme. Yang pertama adalah etika pengutipan, merupakan prinsip kejujuran dalam mengakui sumber gagasan orang lain. Setiap ide, teori, atau data yang bukan milik penulis harus disebutkan sumbernya. Mengutip tanpa mencantumkan sumber disebut plagiarisme, yaitu tindakan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Next. Yang selanjutnya adalah plagiarisme, merupakan pelanggaran etika akademik yang serius dan dapat berakibat sanksi berat, seperti pembatalan karya ilmiah atau pencabutan gelar. Oleh karena itu, penulis harus memahami cara mengutip dengan benar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan selalu mencantumkan rujukan yang sesuai di daftar pustaka. Next. Yang selanjutnya adalah gaya penulisan daftar rujukan. Yang pertama adalah gaya bidang humaniora. Dalam gaya bidang humaniora, penggunaan tanda baca mengikuti kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan PUEBI. Ciri khas gaya ini adalah penempatan tahun ini belakang keterangan penerbit dan setiap unsur daftar pustaka dipisahkan dengan tanda titik. Yang kedua adalah gaya bidang sains. Pada gaya bidang sains, tahun terbit ditempatkan di belakang nama pengarang, bukan di akhir daftar pustaka. Selain itu, huruf kapital hanya digunakan pada kata pertama judul, kecuali pada nama diri. Yang terakhir adalah gaya kombinasi atau gaya kombinasi. Gaya kombinasi merupakan perpaduan antara gaya humaniora dan gaya sains. Dalam gaya ini tahun diletakkan di belakang nama pengarang, seperti pada gaya sains,
tetapi huruf kapital tetap digunakan di awal kata judul utama pada gaya humaniora. Selanjutnya yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan mengenai rujukan, kata, atau ungkapan dalam teks yang dicantumkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki yang berisi sumber rujukan ditulis berurutan mulai dari nama akhir, pengarang, judul buku, dicetak miring, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, dan nomor halaman. Contoh, Kailan, Filsafat Bahasa, Yogyakarta, Paradigma 1998, halaman 8. Dalam catatan kaki juga terdapat beberapa singkatan penting. Yang pertama ada IBID, yang kepanjangannya yaitu IBIDIM, artinya pada tempat yang sama, digunakan jika sumbernya sama dengan catatan kaki sebelumnya. Yang kedua ada object, kepanjangannya yaitu opere citato, yang artinya karya yang telah dikutip, digunakan untuk sumber yang sama tetapi halamannya berbeda dan tidak berurutan. Yang ketiga ada logcit, kepanjangannya yaitu loco citato, artinya pada tempat yang dikutip, digunakan untuk sumber yang sama dan halaman yang sama, namun diselingi oleh sumber lain. Kesimpulannya yaitu kutipan, rujukan, dan catatan kaki merupakan unsur penting dalam karya ilmiah karena berfungsi memperkuat argumen, menunjukkan dasar ilmiah, gagasan, serta menjaga kejujuran akademik. Kutipan membuktikan bahwa ide penulis didukung penelitian atau pemikiran dari sumber terpercaya sehingga karya menjadi lebih kredibel dan objektif. Rujukan memuat informasi sumber secara jelas meliputi nama penulis, tahun, judul, tempat, dan Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.